Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andiani Priyatna Putri. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ijaz, itnab, dan musyawah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai al-ijaz. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijaz. Ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang sedikit atau ringkas, tetapi memiliki makna yang luas melebihi susunan kalimat. Nah, ijaz juga terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qasr dan ijaz hadf. Ijaz qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat, atau bisa disebut juga dengan maknanya itu lebih luas dari susunan kalimatnya. Contohnya ada pada surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru. Nah, pada surat tersebut kata khalqu yang artinya penciptaan dan kata amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan urusannya, seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain. Itu sudah terkandung dalam makna ayat tersebut. Selanjutnya, ijaz hadf. Ijaz hadf adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Contohnya pada surat Yusuf, wa as'al qaryata allati kunna fiha. Nah, pada contoh tersebut itu tidak disebutkan lafaz ahlu, padahal asal dari ayat tersebut adalah wa as'ali ahlul qaryah. Karena dari ayat tersebut, dari arti ayat tersebut itu seseorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seseorang ini akan bertanya kepada penduduk atau orang-orang yang berada di desa tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tentang itnab. Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak, tetapi mengandung makna yang sedikit. Nah, itnab juga bisa disebut sebagai antonim dari ijaz. Contoh dari itnab itu ada pada surat Maryam ayat 4 yang berbunyi qala rabbi inni wahanal 'azimu minni wasta'la ra'su syaiban, yang artinya ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lama dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Maksudnya ayat di atas adalah menunjukkan saya sudah tua. Nah, untuk menyampaikan ungkapan kepada orang yang diajak bicara, baik secara lisan ataupun tulis, melalui itnab itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama yaitu melalui dzikrul am ba'dal khas, yaitu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Nah, hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Untuk contohnya ini mohon maaf, seharusnya itu surat An-Nuh itu contoh dari zikrul am mohon maaf untuk
Al-Qadar, maksudnya Al-Qadar itu seharusnya contoh dari zikrul am ba'dal khos, sedangkan surat Nuh adalah contoh dari zikrul khos ba'dal am. Nah, contoh dari zikrul am ba'dal khos itu ada pada surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Lafaz arruh dalam contoh surat Al-Qadar itu merupakan lafaz tambahan karena maknanya tercakup oleh lafaz sebelumnya, yaitu lafaz al-malaikatu. Dalam ayat tersebut Allah secara khusus menyebut arruh, yakni Jibril, padahal ia telah tercakup dalam keumuman malaikat. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah penghormatan dan penghargaan bagi Jibril, seakan-akan ia dari jenis yang lain. Selanjutnya yaitu zikrul khos ba'dal am. Zikrul khos ba'dal am adalah menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus, bertujuan untuk menunjukkan ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut secara 2 kali. Contohnya pada surat An-Nuh ayat 28, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan lafaz al-mu'minin wal mu'minat, yang keduanya merupakan lafaz umum yang mencakup orang-orang yang disebut pada lafaz-lafaz sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada al-ibham ba'dal idhah. Contohnya itu ada pada surat Al-Hijr ayat 66. Wa qadayna ilaihi dzalikal amru anna da'ira haula'i maktu'um musbihina, yang artinya, dan telah kami wahyukan kepada Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Firman Allah pada lafaz anna dabiru haula maktu'u musbihin merupakan penjelasan dari lafaz al-amru yang disebut sebelumnya. Selanjutnya ada at-takrir, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz, bertujuan untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar, dan juga bisa bermanfaat untuk tahasus, yaitu menampakkan kesediaan. Contohnya pada surat At-Takasur ayat 3-4. Selanjutnya yaitu ada al-i'tirad, yaitu memasukkan anak kalimat ke tengah-tengah suatu kalimat atau antara 2 kata yang berkaitan, dan anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini bermanfaat untuk meningkatkan kebalighan suatu kalimat. Contohnya ada pada surat An-Nahl ayat 6. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai al-musawah. Al-musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya,
tidak lebih dan kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Contohnya pada surat Ar-Rum ayat 44. Man kafara fa'alaihi kufruh. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai izaz, itnab, dan al-musawah. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.